Jadi kalau membahas tentang sports injury, kalau orthopedic sports injury itu pada dasarnya itu adalah cedera ortopedi yang terjadi pada saat kegiatan olahraga. Ya, jadi pada dasarnya ini sering kejadian pada saat itu pada konteks sports, ya, artinya pada olahraga yang ada kontak fisik antara dua tim. Paling sering itu yang paling sering ya sepak bola. Satu, dua basket. Kan ya misalnya pada main namanya badminton. Badminton itu jadi nanti yang saya kasih contoh ini adalah kasus-kasus yang sering terjadi pada populasi kita ya, karena sebenarnya sport surgery atau cedera berkembang itu kira-kira dalam 10 tahun terakhir lah, ya, dari tahun 2010 sampai 2020 itu baru mulai berkembang ya, karena sudah mulai dilakukan tindakan operasi yang dilakukan secara artroskopi atau minimal invasif. Ya, karena kalau dulu ortopedi lebih identik dengan kalau dulu bedah tulang ya, dulu dalam dokter ortopedi ke dokter bedah tulang, tapi sebenarnya tidak, karena kalau makin kesini itu kan bidang-bidang di dalam ortopedi itu makin berkembang, ada spine, ada onkologi. Halo, oh, ya, jadi karena masing-masing subdivisi di dalam ortopedi itu semakin berkembang, ya. Jadi sekarang di ortopedi khusus sudah ada 5 divisi, ya, divisi upper, lower, spine, pediatrik, dan onkologi, ya. Sport sendiri digabungkan ke dalam, sementara ini masih digabungkan ke dalam lower extremity, ya, karena kasus yang lebih banyak kasus pada lower. Biarpun sebenarnya kasus sport itu juga sering terjadi pada bahu, ya. Jadi olahraga apa aja? Ya ini contoh dari luar ya. Nomor satu memang sepak bola, football, ya. Kalau yang sering di kita ya sepak bola, basket, rugby, ya. Nah, football, rugby, snowboarding di luar lah, kita nggak ada salju. Hoki es juga kita nggak ada, wrestling nggak ada, jarang lah, jarang. Ya. Jadi saya kasih contoh mengenai cedera olahraga yang sering pada olahraga yang dalam populasi kita. Ya. Jadi kalau kita lihat anatomi lutut, ACL tahu kepanjangannya? Anterior cruciate ligament. Ya. Jadi anterior cruciate ligament itu berfungsi untuk menahan translasi tibia ke anterior. Ya. Jadi kalau melihat tibia ke femur, kalau anterior artinya dia kalau lututnya mau maju, nah itu nanti di dalam itu PCL, anterior cruciate ligament. Selain itu di belakang ada PCL, posterior cruciate ligament. Ya. Sebelah lateral ada ini FCL atau LCL. Kalau FCL itu fibular collateral ligament atau lateral collateral ligament. Ya. Di sebelah medial tidak terlalu kelihatan, tapi sebelah medial juga ada MCL, medial collateral ligament. Ya. Jadi kalau kita lihat anatomi lutut itu, ya, sebenarnya kan dia tidak kongruent. Ini beda dengan anatomi pinggul. Kalau pinggul itu boleh sampai joint, kalau ini kan tibial plateau atau proximal tibia ini seperti piring. Sementara distal femur itu lekukan
hanya gerakan lutut itu kesannya seperti sedia Excel, ya, ekstensi fleksi. Nah, yang menahan semua stabilitas lutut itu hanya ligamen, ya, ACL, PCL, LCL, MCL dan LCL. Ya. Dan di anterior ada apa? Ini patella tendon, ya, dari patella sampai ke tuberositas tibia. Itulah yang menahan stabilitas lutut. Nah, yang paling sering pada olahraga sepak bola ada dua. Nomor satu PCL dan yang kedua adalah meniscus, ya, meniscus injury. Jadi di antara femur dan tibia ada struktur yang namanya meniscus. Ya. Kalau kalian lihat ACL apa tandanya? ACL itu biasa, ACL rupture itu biasa ditandai dengan biasanya indirect trauma. Biasanya pasiennya berpindah arah secara cepat sehingga ACL-nya mengalami load overload dan putus. Tandanya apa? Nomor satu tentunya pain, ya, sakit dan kulit ini bengkak. Karena biasanya terjadi hemartrosis atau penumpukan darah di dalam rongga lutut. Ya. Dan biasanya pasien akan melaporkan ada popping sound. Jadi waktu dia putus ACL itu, pasien itu ingat kayak ada bunyi putus gitu, atau dalam lutut gitu, dia berputar. Biasanya waktu dia berputar, internal rotasi femur terhadap tibia. Ya. Jadi kalau lihat putaran badan, ya, dia biasa berpindah arah dari kalau lutut kanan, ya, dari luar ke dalam. Jadi kaki yang tertahan, tibianya terimobilisasi oleh sepatu yang rumput, lututnya terputar internal rotasi sehingga ligamen ACL-nya itu terjepit di antara lateral femoral condyle dan tibial plateau. Tibial plateau itu bagian proximal tibia, ya, bukan sendi tibia, itu tibial plateau. Jadi biasanya pasien akan melaporkan ada bunyi pop gitu, pop, ya. Nah, kalau ACL putus, kadang-kadang ada locking. Locking itu artinya kalau lihat lutut saya bisa full ekstensi, full fleksi. Kalau dia locking, waktu dia mau full ekstensi, ada nyangkut, ada mechanical block di dalam lutut. Ya, jadi nggak bisa lurus lagi. Kenapa? Kadang sisa ligamen itu tertangkap di anterior, di intercondylar nerve. Kalau lihat anatominya tertangkap di sini, sehingga waktu mau luruskan kakinya nggak bisa, nyangkut, ACL putus, terganjal di dalam. Jadi satu gejalanya yang kalau misalnya mau di anamnesa, ya, artinya secara singkat aja nih, nanti kalau mau dipelajari lebih lanjut boleh buka tekstur, tapi yang paling sering jelas sakit, kemudian popping sound, ada terasa oleh pasien putus, kemudian kadang-kadang ada locking atau catching itu kurang lebih sama, dan nyangkut, nggak bisa full range of motion. Kemudian giving way itu sesudah inflamasi yang kurang, ACL-nya putus, nah lutut itu stabilitasnya terganggu. Jadi nomor satu masalah ACL itu adalah hilangnya stabilitas lutut. Ya. Jadi kalau diingat tadi ACL untuk menahan translasi lutut ke interior. Tapi selain itu dia juga ACL itu berfungsi untuk rotational stability, ya. Jadi supaya lututnya nggak goyang berputar gini, nah ini di dalam lututnya nahan. Ya. Jadi giving way itu waktu pasien berpindah arah, sementara gerakan pertahanan ACL nggak ada. Jadi tiba-tiba waktu dia jalan, tiba-tiba lututnya hilang aja, nggak ada yang nahan ACL. Artinya kalau saya pindah arah begini, ini stabil.
Tapi kalau saya nggak ada ICL, untuk saya begini, lewat aja nih. Kalau ada ICL ligament di dalam tangan, ya, itu contohnya. Itu gejala, ada simptomnya. Ya. Kalau dari pemeriksaan fisik, ada beberapa pemeriksaan fisik yang khas diagnosa ACL. Yang paling spesifik justru ini, lakmat. Ya. Lutut dalam kondisi fleksi 30 derajat, kita kasih gaya translasi katheter pada tibia proksimal, dengan femurnya. Nanti akan kelihatan bahwa lututnya itu goyang. Presentasi. Ada bisa ditunjukkan saya ada presentasi satu lagi supaya tapi di sini ya nanti kalau ngasih waktu nanti saya kasih tapi jadi yang kedua adalah anterior drawer ya, anterior drawer test. Nah, anterior drawer itu sama seperti lakman, tapi dia tidak spesifik karena dia fleksi 60 derajat. Dalam kondisi fleksi 60 derajat, kalau dia bisa translasi interior lebih dari 1 atau 2 cm, tibianya artinya kemungkinan ada cedera ICL. Dan yang ketiga adalah pivot shift test, ya. Artinya itu lutut dipinggir sambil diberi valgus force, jadi kadang kelihatan lututnya itu lompat. Ya. Oke. Bagi dokter umum apa yang kamu bisa kerjakan? Misalnya di lapangan kamu jadi tim medis lah untuk tim sepak bola atau misalnya tanding antar tamu antar angkatan. Itu dapat kamu kira-kira kemungkinan dari ACL ngapain? Nomor 1 tentunya apa? Rest. Ya, artinya diistirahatkan dulu, jangan disuruh main lagi, jangan dikasih untuk melanjutkan pertandingan. Kemudian ice, dikompres, tempat yang kita cedera, kompres dingin. Kemudian siapa? Compression, ya. Artinya dikasih balutan, balutan compression, biasanya dengan elastis band, kemudian elevasi, ditinggikan ekstremitas yang mengalami cedera. Ya. Kalau menunggu untuk tindakan rekonstruksi ACL, karena secara medis kalau memang ACL itu fair pada umur yang produktif sampai biasanya 50 pun tetap anjurannya primernya terapi utamanya tentu operasi, ya. ACL reconstruction, jadi rekonstruksi ACL-nya menggunakan autograf. Autograf itu ya graf yang diambil di badan pasiennya sendiri. Ada beberapa pilihan. Satu, hamstring, ya. Kalau kalian raba di sisi medial belakang ini ada tendon tegang di belakang ini, itu hamstring. Ini hamstring tendon. Hamstring itu otot apa aja? Ingat. Semitendinosus sama gracilis. Ya, yang sering diambil itu gracilis sama semitendinosus untuk ACL graft. Yang standar kita kerjakan di Medan, di Indonesia kebanyakan dengan hamstring graft. Tapi kalau ada peralatan yang cukup, kita bisa lakukan juga bone, tendon, bone. Artinya biasanya diambil pada tendon. Jadi dipahat sedikit proximal tibia, diambil pada tendonnya, dipahat sebagian dari patella. Jadi bone, tendon, bone, BTD graft, bone, tendon, bone graft. Biasanya dari sini, dari patella. Ya, itu nanti sama prinsipnya untuk rekonstruksi ACL. Satu lagi bisa diambil, kalau di atas ini apa? Di atas patella, tendon, otot, ankle. Apa? Kurang jelas. Oh, iya,
oke lah, itu femur ya. Tapi ini namanya quadriceps tendon, ya. Patellar tendon di bawah, di inferior patellar ya, di quadriceps tendon. Ini bisa juga untuk tendon grafik. Ini, oke. Nah, cedera yang lain, nah ini saya bilang tadi, kalau lihat anatomi lutut di permukaan dari tibia, jadi ini permukaan sendi tibia ya, articular surface dari tibia ini, di medial dan di lateral ada apa? Ini namanya meniskus. Ya. Meniskus itu berfungsi sebagai satu support motor, ya, menahan benturan. Kemudian kalau lihat itu saya bilang tadi proximal tibia dengan distal femur itu tidak cocok. Satu kayak kiri, satu bulat. Nah inilah yang jadi mangkoknya meniskus itu. Makanya kalau robekan meniskus ini juga bisa menyebabkan gejala yang sama seperti tadi. Knee pain dan swelling pasti. Popping sama, iya, karena kalau robek tiba-tiba meniskus itu juga gejala bunyi. Locking, catching sama juga. Ya. Giving way kadang iya juga karena meniskusnya bergeser, stabilitas fungsinya juga terganggu. Ya. Nah, tapi pemeriksaannya beda. Pemeriksaannya ada namanya McMurray test. Ya. Nanti boleh di Google atau dicari di YouTube gimana McMurray test. Ya. Kemudian joint line tenderness, ya. Dia nyeri tekan pada permukaan batas sendi bagian medial. Biasanya kalau ditekan ini sakit-sakit, oh ya. Ada kemungkinan robek meniskus. Kalau di sisi lateral, mungkin meniskus lateral. Ya. Dan yang ketiga, athlete test. Jadi ini prinsipnya sama, pasien pelupuk diberi tekanan dan putaran pada lututnya. Kalau nyeri ada kemungkinan cedera dari meniskus. Ya. Tindakannya apa? Sama juga, rise. Ya. Jadi yang mau ditekankan itu ya sebenarnya penanganan pertama begitu ya tentunya rise ini, rest, ice, compress sama elevasi. Ya. Tindakannya apa? Meniskus tear juga kalau sekarang ini indikasi untuk di repair. Jadi baik itu ACL, tear, meniskus tear, tetap anjurannya untuk dilakukan tindakan operatif berupa kalau ACL itu ACL rekonstruksi dengan tendon graf. Kalau meniskus sedapat mungkin di repair, dijahit. Tapi jahitnya itu di dalam sendi, ya. Bukan dibelah lebar gitu kan. Jadi kerjanya di dalam sendi, intraartikular. Ya, oke. Nah. Yang ketiga apa? Kalau cedera lutut, main bola apalagi yang cedera? Ya tentu ankle. Ya, dengan nyepak bola sana sini, terpelekok dikit. Nah, ankle sprain itu cedera yang paling sering lah. Ya. Mungkin di ruangan ini mungkin semua pernah mengalami ankle sprain minimal derajat 1. Karena kalau turun tangga terpeleset aja plak. Dan yang paling sering itu adalah inversion injury. Ya. Jadi kita akan juga berputar ke dalam ankle-nya. Ini. Akibatnya apa? Kalau lihat struktur yang ada di sisi lateral itu ada APFL. Nah ini ada APFL apa? Anterior talufibular ligament. Ya. Jadi di sisi sini anterior lateral lutut, ankle dari fibula ke talus ada ligamen. ATFL, anterior talufibular ligament. CFL, calcaneofibular, ya. Jadi dari calcaneus ke fibular ada ligamen juga. TFL, kira-kira kalau A tadi anterior ya mungkin apa? Posterior talufibular, ya. Jadi kalau lihat ini dia. TFL, di CFL-nya, di TFL. Struktur inilah yang paling sering karena di sisi medial ligamen itu jauh lebih gede. Ya. Ini ada deltoid ligamen, itu jarang cedera. Kalau ini sampai cedera itu udah besar kali. Ya. Karena rata-rata ankle
strain itu 95% itu pasti sisi lateral yang kena. Jarang kita bisa dislokasi ke medial. Nah ini bukan cara jalan kita. Jadi kita pasti jalan, disloknya dapat strainnya itu ke arah luar. Jadi yang teregang itu sisi lateral dari ankle. Ya. Nah, insiden ya kira-kira segitu lah, sampai 7 per 1000 orang per tahun. Jadi cukup sering kali kalau lihat angkanya. Tapi tandanya ya sebenarnya tanda-tanda sprain lah ya, tanda cedera ligamen, ya nyeri, bengkak, limited range of motion, kadang ada bruising, ya, kadang biru, artinya biru, grade 2 robekan. Jadi ada sebenarnya ankle sprain itu ada 3 derajat. Grade 1 dia hanya teregang aja. Grade 2 ada robekan micro tear. Grade 3 itu yang paling keras di situ, robek total. Ya. Grade 3 lah yang perlu tindakan operasi untuk repair atau merekonstruksi ligamen yang robek. Tapi kalau dari statistik dan insidennya ini, ankle sprain itu kira-kira 95% itu sembuh sendiri. Jarang kali operasi. Kecuali olahragawan ya, dia main tim bola basket mungkin. Tapi kalau enggak, biasanya enggak perlu. Pemeriksaan talar field test, ya kita coba versi kakinya ke dalam, artinya versi itu ke dalam. Jadi kalau dia ankle sprain yang satu nyeri dan kedua kalau dibandingkan kadang gerakannya lebih longgar karena ada robekan. Kemudian anterior drawer test pada ankle itu dengan memberi gaya anterior pada calcaneus. Kalau dia robekan ligamennya cukup banyak, kelihatan itu ankle-nya itu bergerak ke anterior, jadi stabil. Ya. Jadi ini tadi grade 1, 2, 3. Kalau dia grade 1 cukup full weight bearing, partial weight bearing kalau perlu, tapi pasien sih boleh jalan. Nanti ligamen itu hanya teregang, stretch. Kalau yang grade 2 ini tadi partially torn, artinya micro tear, robek dikit-dikit aja. Sementara yang grade 3 itu yang betul-betul robek. Kalau secara stabilitasnya grade 1 nggak ada, dia hanya nyeri aja, tapi yang itu lebih stabil. Kalau grade 2 kadang sedikit lah, ada instability, ya, ada goyang dikit. Tapi kalau grade 3 itu pasti goyang. Ya. Jadi grade 3 ini yang perlu tindakan mau diperbaiki, itulah yang perlu tindakan. Kalau grade 1, 2, dan ini 95% kasus itu grade 1, 2. Jarang kali ada grade 3. Kecuali dia benar ya, dia baik mulainya kompetitif benar, barulah dia cedera di grade 3. Jadi ini kita cerita soal ini ya, soal cedera olahraga. Artinya bisa aja pada pasien KLL pun bisa terjadi. Tapi ini pada cedera olahraga. Manajemennya sama, tetap price casting kalau perlu. Artinya imobilisasi, baik itu dengan casting, bisa dengan brace, dan kalau memang mau diperbaiki ya ligamentus repair atau reconstruction. Nah, tadi kita cerita udah lutut, ankle. Nah, sekarang kalau di atas apa kejadian? Yang sering kalau di populasi kita yang basket satu. Jadi cedera yang bisa kejadian pada bahu akibat overhead squat, ya. Berarti atas ini tangan ke atas terus. Nah, kalau posisi tangan kita begini, yang teregang kira-kira apa? Bisa dibahu ini. Ini namanya slap. Slap itu superior labrum, slap lesion ya, slap lesion. Superior labrum anterior posterior lesion. Jadi kalau lihat, kalau mengingatkan anatomi ya, jadi ini glenoid sendi bahu. Sendi bahu itu satu terdiri dari glenohumeral, ya, itu glenoid dengan kaput mulus. Ya.
Kemudian apa lagi? Ada sendi di atas ini. Kalau kalian raba yang nonjol ini apa? Hari itu? Hah? Apa? Ya, sedikit. Ini apa ini? Yang di sini. Kalau itu yang nonjol di belakang ini, tajam. Ini apa? Ini namanya akromion. Ya, akromion itu ini bagian dari scapula. Ya. Jadi kalau ini akromion, ini glenoid, ini kira-kira apa? Di depan. Ya, teraba di sini, di anterior. Coracoid. Coracoid itu adalah tempat menempelnya otot short head, bisa. Benar. Slab ini yang insertnya di superior glenoid itu adalah bicep tendon. Bicep tendon yang long head. Jadi long head dari bicep tendon. Jadi sewaktu kita melakukan tindakan ini, yang teregang itu bicep tendonnya narik di superior glenoid. Makanya kalau misalnya sering-sering ngambil bola smash, dan cedera itu slap, superior labrum antara posterior. Ini bisa robek. Itulah yang sering kita lihat. Karena overhead sport. Ini atau mungkin basket dia rebound, atau bola begini bisa juga slap gitu. Jadi instability-nya tidak harus, instability-nya bisa, tapi yang lebih kalau lesi pada bicep tendon ini atau slap itu adalah nyeri, itu dengan gimana caranya? Active compression, udah tekan aja di sini. Kalau ingat anatomi di sini ada long head bicep itu lewat di anterior dari femoral head di bawah otot subscapularis. Ada bicipital groove namanya. Ya. Jadi di sini boleh tekan sakit karena di sini bisa tendonnya lewat. Kalau dia slap bicep tekan dia sampai ke sini. Di depan, ya. Kemudian ada bicep load test. Bicep load test itu dengan cara kalau load test 2 itu 120 derajat, full external rotasi, kemudian fleksi ini ditahan sama pemeriksa. Jadi menahan elbow flexion. Artinya waktu pasien yang mengkontraksikan bicepsnya sakit karena narik di sini. Oke. Nariknya di superior labrum ya. Jadi begini, waktu ditarik begini, ditahan oleh pemeriksa, kita melawan tahanan. Sakit di bahunya terasa, muncul sakitnya. Itu namanya bicepsal test. Ya. Nanti di loading bicepsnya dengan beban sakit akibat traksi dari long neck bicep. Investigasinya terus terang kalau X-ray nggak ada manfaat karena X-ray hanya dia pulang. Tapi karena sekarang MRI sudah cukup umum lah ya, banyak rumah sakit yang punya dan sering dikerjakan. Sekarang kalau untuk mendiagnosa slap vision itu dengan MRI, ya, magnetic resonance imaging. Untuk MRI bisa takut ada radiasi. Tindakannya apa? Tindakan konservatif. Kalau dia slap B1, kalau dia agak parah, sakit terus dan dia atlet, ya biasanya dilakukan tindakan operasi berupa repair dari labrum, ya, dijahit per artroskopi juga, artinya di dalam sendi gitu. Jadi lukanya itu minimal invasif, luka 1, 2, 3, 4 mungkin, tapi kerjanya di dalam, bukan di belakang. Satu lagi yang sering back cut lesion. Jadi yang perlu kalian ingat tuh sport injury itu tadi lutut, ACL yang sering, PCL bisa, jarang, meniskus, ACL dan meniskus, kemudian ankle sprain, kalau overhead, basket, badminton, itu satu slap. Satu lagi adalah bank cut. Bank cut ini adalah robekan dari anterior labrum. Ya. Jadi kalau tadi balik ke gambar ini labrum superior. Ini labrum
anterior, inferior, posterior. Ya, melihat gambar ini. Nah, bengkak itu sama seperti snap tapi di anterior. Biasa itu akibat trauma yang cukup berat, biasanya karena ada dislokasi. Ya, jadi awalnya itu selalu dengan dislokasi anterior dari glenohumeral joint. Ya, jadi wall kaput umurnya itu keluar ke anterior. Biasanya itu sering kejadian ada robekan dari lambungnya. Nah itu juga kalau itu lambung robek biasanya diperiksa, biasanya ada apprehension test namanya. Ya, waktu pasien begini kan dia nahan karena berapa dia terus takut keluar lambungnya. Jadi itu apprehension test. Kalau pasien dengan shoulder instability dengan bahu yang stabil, waktu mau di eksorotasi begini bahunya dengan posisi abduksi, dia bakal nahan karena takut. Kita yang memberi eksorotasi ini memeriksa, jadi waktu begini kan dia takut, nggak berani dia takut dia dislok anterior, takut terusnya. Ini juga konservatif kalau dia nggak orang yang aktif ya, tapi kalau dia aktif dan bikin bahunya stabil ya biasanya itu operasi juga di repair lambungnya. Nah yang sedang musim sekarang orang main sepeda. Orang main sepeda itu tidak banyak cedera. Kita cedera biasa karena jatuh dari sepeda sangat. Jadi apa kejadian seperti ini. Sering berapa kali lihat ada respect ya. Karena selama ini nggak pernah main sepeda, badan terlalu untuk jatuh, nahan, udah patah. Distal radius patah, itu yang sering. Ya, kalau distal radius patah, ya tentunya tindakannya sama untuk penanganan apa namanya fraktur. Kalau dia minimal displace, ekstraartikular, pilihannya di gips, ya, di gips 2 bulan, nyambung, udah bukan gipsnya. Tapi kalau dia frakturnya intraartikular, agak komunitif itu artinya agak keping-keping, tindakannya dilakukan tindakan operasi, ya, open reduction internal fixation, nanti pasang pen lah, istilahnya. Oke. Jadi ini dari sini sampai sini sampai hoki. Nah ini insiden di Kanada tapi ya. Jadi ini semuanya olahraga yang lebih banyak di luar, nggak ada di kita ini. Kayak rugby, snowboarding juga ada. Jadi kita mulai yang dari sini, soccer, ya. Jadi main bola, basket, football ini football Amerika gitu ya, bukan football Indonesia. Ini bilangnya soccer. Kemudian cycling, kemudian nari dan skiing ini ada. Jadi ini hanya insidennya aja. Nah, jadi ini tadi saya cerita ada labral tear, meniscus injury, dislokasi, bisa fraktur, bisa sprain, bisa strain. Strain itu belum kita tekankan. Dia robeknya di muscle belly-nya, di ototnya. Ya, kalau otot di overload, terlalu besar loadnya, ya otot yang robek, serat ototnya. Strain. Oke. Jadi ini sih agak overlapping dengan kuliah yang lain, tapi nggak apa-apa diulang-ulang ya. Jadi fraktur, kalau fraktur itu adalah diskontinuitas tulang, secara sederhananya, ya. Pastinya akibat trauma. Fraktur dibagi dua, ada open sama close. Kalau kita lihat pada olahraga, kadang bisa, mungkin pernah nonton video orang main bola atau UFC, tendangan paling sering ini fraktur tibia, plurisnya. Kenapa? Karena ini tulangnya paling subkutis, ini nggak ada bantalannya. Kalau lihat kompartemen dari pluris, ini subkutis nih. Artinya kalau operasi pasang pen, ambil pisau top, langsung sampai tulang. Di atas ini cuma kulit, nggak ada otot. Ada semua di belakang, sama di lateral, sama di anterior. Tapi medial ini, tulang kering kita ini, nggak ada apa-apa. Kulit putih seputih tulang, nggak ada apa-apa. Jadi itu yang tulang yang paling sering cedera kalau
bola, basket, kontak sport yang UFC, yang mix martial art, ya itu kejadiannya itu faktor tibia yang paling sering. Kalau femur ya agak susah karena ini ototnya gede. Kalau dipukul ada batalannya. Tapi kalau sini kena tendang, salah patah. Ya. Dan ingat sini tulangnya juga tibia semakin bulat. Ada namanya isolated tibia fracture, dia ada tibianya, tapi kalau sampai patah tibia biasanya fibulanya yang di lateral juga ikut, karena tulangnya kecil. Jadi masalahnya kalau fraktur kruris itu adalah, nah ini fraktur kruris ini masalahnya adalah 95% berat badan itu ya ditopang buat tibia. Ya, jadi wajib di operasi itu tibia. Kalau konfigurasi ya seperti ini cukup diorek tibianya aja biasanya. Tibianya. Fibulanya kalau perlu aja. Fibulanya hanya perlu dilakukan tindakan kalau frakturnya itu di daerah ankle. Karena di sini ada syndesmosis. Artinya antara tibia dan fibula yang jadi kalau dia tidak, dia hanya perlu diorek kalau fibula dia hanya perlu diorek kalau dia bagus gitu. Tapi kalau biasanya itu tibia aja. Karena selain ada sesuatunya patah, dua-dua cuma patah, bantal dipasang pet. Karena kalau patahnya di tengah, tibianya cukup diorek, fibulanya biar aja, nanti dia sembuh sendiri. Oke. Fracture prinsipnya ini ya, bedakan treatment dengan manajemen. Artinya kalau manajemen itu apa yang kamu lakukan? Ya, artinya kalau kamu jumpa karena semua pasien trauma harus kita nilai disability, kata trauma scale, sama exposure. Pasien sudah stabil, kalau pasien sudah stabil baru exposure perlu lebih ketat. Ketutunya ada cedera atau enggak? Paling penting, paling pasien kalau ini tentunya airway dan C-spine, cervical spine. Jadi yang paling penting kalau lihat misalnya tanding bola, tabrakan klub, satu berdiri, satu bergolek. Kamu ngapain? Idealis sudah belajar, airway gimana? Airway, look, listen, feel, gitu kan? Look, ada bergerak nggak? Panggil apa gitu ya, tunjuk ateles. Tapi nomor satu yang kamu jaga adalah airway dan C-spine. C-spine juga cepat. Kalau dia misalnya mau saling ngekop, satu kena siku, fraktur. Kalau dia fraktur vertikal, itu juga cepat lewatnya. Kalau misalnya dia fraktur dislokasi di vertikal, kalau dia di atas C4, apa yang kejadian? Misalnya dia spinal shock, istilahnya. Spinal shock di C4, kejadian apa? Dia otot pernapasan lumpuh. Apa bisa nafas Pak? Lewat juga. Ya. Jadi yang penting kalau kita cerita open fracture atau apapun pasien di lapangan sebelum kamu evakuasi, nanti ada di ujungnya ada untuk field evacuation. Tapi prinsipnya kamu harus lihat dan pastikan airway dan vertikalnya itu tidak terganggu. Ya. Jadi apa yang mau dilakukan untuk ini? Airway, maintain airway competency, artinya harus dijaga. Kalau misalnya memastikan pasien itu airway-nya bagus, paling gampang apa? Dipanggil aja pasiennya. Budi atau siapalah namanya, baru bisa jawab, ya udah, pasti clear airway. Dia bisa ngomong, itu pasti clear. Ya, tapi ini prinsipnya tentunya di spine control, ya. Jadi harus ada
stand yang megang menjaga stabilitas vertikalnya. Kalau misalnya nggak ada, gimana caranya? Tangan kamu sendiri, ya. Di kepala di sini kemudian distabilkan. Ya. Nah, sesudah pasti bahwa airway dan cervical spine-nya aman, maka lanjut breathing, atau enggak. Ya. Pokoknya prinsipnya ADLS. Jadi yang namanya trauma olahraga juga tetap kita treat dengan prinsip ADLS. Ya, jadi kalau misalnya itu dari cerita itu misalnya kamu tim medis di lapangan, tanding bola, blok, tabrakan, satu golek, satu enggak, berdiri, satu golek ini nilai ADLS ya. RW aman di ini situasi baru boleh dievakuasi pasien. Ya, harus pasti dulu. Oke. Jadi balik open fracture tadi, treatmentnya kalau open fracture berdasarkan klasifikasi Lo Anderson. Ya. Ini dari dulu sampai sekarang masih tetap open fracture klasifikasinya dengan klasifikasi Gustilo Anderson. Ya. Kalau gampangnya lihat gambar, kalau Gustilo Anderson grade 1 itu pinpoint, artinya biasanya patah, udah itu keluar, lumayan kecil aja, udara lebih kecil. Ya. Nggak ada robekan yang besar sampai turun ekspos gitu. Kalau dia grade 2, lukanya lebih dari 1 cm, soft tissue injury-nya, artinya kerusakan jaringan lunak di sekitar tulang itu sedang, kontaminasinya low, artinya nggak jorok. Ya. Combination itu fracture pattern itu sekarang simple, artinya dia frakturnya nggak bertukik-tukik, nggak seperti ini. Lihat ini kan bertukik-tukik nih, jadi susah. Tapi kalau dia grade 2 itu biasanya ada fragmen kecil-kecil tapi nggak terlalu parah. Nah, kalau beda grade 3A dengan 3B, ya, grade 3A ini dia bisa ditutup langsung. Artinya sesudah dicuci, diberi teman, bisa dijahit tutup. Kalau grade 3B, dia perlu tindakan rekonstruksi. Ya, sekarang perlu flap, sekarang perlu skin graft, artinya soft tissue damage itu cukup luas sehingga luka tidak bisa ditutup. Kalau dia 3C itu fraktur terbuka yang positif, biasanya high energy. Nah, biasanya terjadi cedera dari vaskulernya, ya. Artinya pembuluh darahnya oke, sehingga ada cedera, ini namanya limb threatening injury, ya. Bisa di tangan dengan benar, ya, pembuluh darah putus. Misalnya putusnya di sini, di bawah ini kan nggak dapat oksigen, hipoksi, nekrosis, iskemik, nanti amputasi. Makanya kalau grade 3C, bukan grade 3C aja, tapi grade 1, 2, 3, itu semuanya emergency. Harus segera dilakukan tindakan bedah. Yang paling cepat harus dilakukan adalah tindakan diberi teman, cuci, buang jaringan elektronik, buang pollution-pollutionnya semua, kotor-kotor, ada pasir, ada kotor baju, pokoknya semua dibuang, bersihkan sebersih mungkin. Ya. Dan pertama 3C harus dilakukan tindakan repair dari arteri. Jadi kadang perlu kerjasama dengan bagian vaskuler. Nah, ini baca aja sih. Jadi prinsipnya menangani itu harus dengan prinsip ADLS, airway breathing sirkulasi. Ya. Ini boleh dibaca aja nanti. Oke, bandaging ini juga agak timpang. Masalah ada skill bandaging ya? Sudah lewat belum? Skill budidaya, bandaging ada pasien kaki sudah lewat.
semester berapa ya? Semester 4. Kan sekarang semester berapa? 6 ya? Nah, ya. Ya berarti udah lewat. Nggak apa-apa lah, ulang-ulang. Jadi ini bandagingnya kalau untuk cedera olahraga sebenarnya lebih ke compression bandage ya. Nanti kalau sakit jadi bisa dengan circular bandage. Kalau yang namanya cedera apa namanya pada bagian ekstremitasnya seperti paha, kulit, atau brus, kaki, gitu. Circular bandage kalau perlu ya. Ya sebenarnya indikasinya satu untuk menutup luka, satu untuk mengimobilisasi ya, mengurangi gerakan. Nah ini kalau bleeding pada open fracture ini mau diapain? Bleeding pada open fracture sama, kita nilai TLS-nya. Kalau ini sudah ternilai TLS-nya, tetap mau diapain? Paling gampang elevasi. Jadi kalau seperti gambar ya, kalau ada luka di tangan atau di kaki, ya ditinggikan aja supaya aliran darahnya berkurang. Kalau nggak bisa juga, kalau ada kasa, nggak ada kasa ya pokoknya direct pressure, ya langsung ditekan aja di tempat yang luka. Kalau sudah bisa dikontrol dengan tekanan, dengan pressure, bisa dilakukan compression bandage. Ya. Kalau misalnya satu, ya dilakukan pembidayaan ya. Tapi ini kan kalau tidak perdarahannya. Kalau memang perdarahannya aktif sekali, nggak bisa dikontrol juga, boleh dilakukan tindakan tourniquet. Ya. Stop benar aliran darah. Tapi apa? Tourniquet ini nggak boleh terus-terusan. Itu sama aja dengan mematikan ekstremitasnya. Ya. Jadi kalau dilakukan tindakan tourniquet harus lepas-lepas juga. Ya. Nggak boleh terus-terusan dilakukan stop aliran darahnya. Dengan perdarahannya. Di stop sementara dipasang boleh sampai 1 jam, tapi harus dilepas kemudian kira-kira 15 menit sehingga jaringan distal dapat oksigen lagi. Nggak mati jaringannya. Karena nanti di tourniquet terus ya sama aja. Jaringan yang tadinya hidup jadi mati. Nah, mungkin ya agak jauh. Tapi ya kalau dia fraktur pelvis, karena pelvis itu adalah tulang yang tengah itu kosong, berarti ada robeknya. Yang perlu dilakukan hanya menjaga volume dari pelvisnya. Tapi ini jarang. Bisa-bisa aja. Artinya kalau misalnya main sepak bola jatuh duduk sama kawannya, bisa aja fraktur pelvis, bisa-bisa aja. Ya, tapi ya kecil kemungkinan. Dan kalau fraktur pelvis yang paling harus dinilai itu adalah kemungkinan gangguan hemodinamik. Ya, artinya ada perdarahan yang banyak dalam rongga pelvis. Itu cukup biasanya kalau di lapangan dengan pelvic binder. Kalau nggak ada pelvic binder seperti ini, boleh dengan kain itu dispray, diikat supaya kedua sisi pelvisnya itu terkompres sehingga volumenya tertutup. Ya, itu aja prinsipnya. Surgical intervention ya itu sudah pasien ke rumah sakit lah. Ya, ada ruptur arteri, tapi ini kalau di pelvis sih jarang. Karena kalau ruptur arteri di pelvis nggak selamat. Nanti ada cedera arteri ya kan, 5 menit itu lewat. Nah, ini boleh dibaca-baca ya. Pokoknya ini field crash disease ya dari College of Surgeons. Jadi prinsipnya kalau pasien cukup stabil baru boleh dievaluasi. Kalau misalnya tidak stabil harus segera ditransfer ke trauma center untuk penanganan segera. Ya. Jangan coba-coba menangani pasien yang berdarah yang hemodinamik tidak stabil terus tidak akan merujuk. Ya. Harus merujuk ke fasilitas yang bisa menangani. Jadi sebagai dokter umum, kalau jumpa pasien dengan fracture maksimal yang bisa lakukan mungkin pasang pelvic binder aja.
Habis itu segera misalkan supaya pasien duduk. Karena kamu juga mau buka pelvisnya untuk mencari perdarahan. Dan kan di rumah sakit yang bisa melakukan itu hanya kalau terbukti bahwa memang ada cedera pembuluh darah yang besar. Kalau enggak, tetap akan dilakukan pelvic rider, ditunggu dulu 2 minggu kadang sampai perdarahannya berhenti, clotting sendiri, maka diperbaiki pelvisnya. Tapi kalau enggak, pelvis yang fresh dibuka, itu darah yang enggak gampang. Ya. Oke. Ini kan bahasnya boleh baca-baca. Tidak baca. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Intinya kalau yang mau jadi topik yang harus kamu ingat itu adalah apa aja yang bisa terjadi pada pasien yang melakukan olahraga atau pada olahragawan lah, ya. Mana tahu kamu jadi tim medis SMS atau apa gitu. Misalnya pasiennya yang kamu jumpa seperti yang tadi, pemainnya foto, tapi kok bisa jalan, terus blocking gitu, kan? Kemungkinan cedera UCL atau meniskus. Nah, kamu sebagai tim medisnya, tentunya kamu bilang, ya udah keluar dulu, jangan main, ganti pemainnya, kan itu. Karena beberapa kali juga ada pasien UCL, meniskus itu sama dokternya cuma disuruh fisioterapi aja, tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan sehingga pasiennya ini, olahragawannya ini, atletnya ini bisa kembali kompetitif. Ya. Jadi jangan bayangkan bahwa atlet itu seperti kita, dia cari bakat dari olahraga. Ya, kalau dia isi injury, udah karirnya habis. Nggak mungkin dia bisa sekompetitif sebelum dia cedera, kecuali dilakukan tindakan rekonstruksi. Ya. Harus dilakukan tindakan bedah untuk memperbaiki stabilitas lutut, seperti lutut atau di bahu. Bayangkan pemain badminton setiap hari nggak tahu berapa ratus kali dia bermain. Kalau dia ada slap lesion, waktu gini sakit, sakit, nggak mungkin dia bisa kompetitif seperti semula. Kecuali kalau diperbaiki OPK yang ada di dalam sendi bahunya. Sama seperti lutut, sama seperti itu. Jadi sebenarnya yang ditekankan itu ya di situ bahwa cedera olahraga itu kadang harus dilakukan tindakan operasi. Tidak semua, tapi kalau olahraga kompetitif, ya dia tujuannya supaya dia bisa kembali kompetitif lagi. Tapi kalau tidak diperbaiki, ya mungkin. Ya. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita sudah itu di sini. Bahan kuliahnya ada di dalam laptop, boleh dibaca-baca. Ya. Oke. Jangan. Ya. Oke. Ini 17-18 jadi 3 buku. Ini 3 buku. Iya dok. Iya, 3 buku. Oke. Ya.